Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 28 Februari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Saudaraku terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah sikap lepas bebas mengikuti Yesus. Penginjil Markus mengisahkan pada kita tentang seorang pemuda yang datang pada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Atas pertanyaan ini Yesus menyampaikan beberapa syarat dan tuntutan yang perlu dilakukan pemuda itu, yakni jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Semua tuntutan itu sudah diturutinya. Dan ini luar biasa, dan bagi saya orang ini termasuk orang baik. Ia pantas untuk kehidupan kekal karena semua tuntutan Yesus sudah dilakukan dengan baik. Ia telah menunjukkan sebagai pengikut Yesus yang setia. Ia sebenarnya sudah boleh mengalami kehidupan kekal dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada satu yang penting Yesus sampaikan pada orang baik ini. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Saudaraku terkasih, kata-kata Yesus ini membuat orang muda itu kecewa dan pergi dengan sedih. Rupanya tuntutan Yesus ini terlalu mahal harganya bagi dia, sehingga ia tidak sanggup menerimanya dan pulang ke rumahnya dengan sedih. Ia tidak sanggup untuk melepaskan semua kekayaan yang dia miliki. Saudaraku terkasih, lewat kisah pemuda dalam Injil hari ini kita diingatkan bahwa keterikatan yang berlebihan terhadap harta kekayaan mendorong Yesus berterus terang pada para muridnya dan juga pada kita semua bahwa betapa sulitnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena orang kaya, orang yang beruang merasa bahwa dia tidak memerlukan siapapun, termasuk Allah sendiri. Dia merasa diri mampu, bisa untuk apa saja, karena dia punya uang. Inilah masalahnya. Maka syarat yang disampaikan Yesus pada pemuda itu tidak bisa dijalaninya, karena dia masih terikat pada harta yang dia milikinya. Akibatnya dia tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku terkasih, apakah dengan teguran Yesus ini berarti orang tidak perlu menjadi kaya dan punya uang? Saya kira tidak. Yang ditegur Yesus adalah orang yang mendewakan uang dan hartanya. Orang yang melekatkan diri pada kekayaan dan melupakan peran Tuhan. Hidup kita tidak hanya bergantung dari uang. Uang hanyalah salah satu dari cara-cara hidup untuk bahagia. Uang tidak boleh menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, inilah persoalan pemuda yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ia tidak lepas bebas meninggalkan semua kelekatannya. Ia sangat lekat dengan semua yang dimilikinya. Padahal yang dibutuhkan Yesus adalah sikap lepas bebas. Sikap tidak terikat pada harta kekayaan. Saudaraku terkasih, Yesus ingin pada saat kita mengikuti Dia, kita sungguh menyerahkan diri pada Tuhan. Artinya meletakkan seluruh hati, pikiran, bahkan diri kita pertama-tama kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan tidak melarang kita menjadi orang kaya. Tuhan tidak melarang kita untuk punya uang. Yang dilarang Tuhan adalah soal kelekatan kita pada kekayaan, pada uang. Yang dilarang Tuhan adalah orang yang mendewakan kekayaan, uang, dan melupakan peran Tuhan dalam kehidupan dan kekayaannya. Semoga kita semua dalam segala keberadaan kita, dalam segala yang kita miliki tetap menyadari bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan untuk kita dan kita syukuri semua rahmat kebaikan Tuhan itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.